Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman Zakat Tingkir KW12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tentu melihat kondisi bangsa kita saat ini ya. Tentu kita prihatin sekali ya. Di mana-mana terjadi banyak korupsi, kemudian penerimaan pajak nggak tercapai, tax ratio rendah, gitu ya. Nah, kita mungkin sebagai masyarakat ya, saya perlu mengingatkan gitu ya, tentang kalau kita pemilu kontestasi, baik itu pileg, pilkada, pilpres, gitu ya, kita melihat masih ada gitu ya, masih ada ya money politik dan seterusnya. Nah, kita tentu sebagai warga masyarakat harus bisa memperbaiki diri kita sendiri gitu. Kita mungkin kalau yang orang-orang yang terima, saya nggak pernah terima dan tidak akan mau terima money politik ya, amplop politik ya. Orang-orang yang terima money politik itu amplop itu ya mungkin satu amplop 300.000 atau 500.000 atau nggak tahu kalau ada yang 1 juta ya. Kita tentu serendah apapun pendidikan kita, karena kita dikaruniai akal, tentu kita itu bisa berpikir bahwa ya uang yang diberikan ke kita itu kalau nggak kita terima gitu ya, nggak akan bikin kita miskin ya. Misalkan uang itu 500.000 atau 1 juta nggak kita terima, itu nggak akan bikin kita miskin kalau kita tolak sekalipun. Bahkan ketika kita terima pun ya, yang kedua ya, kita terima pun nggak bikin kita kaya. Pasti kita bisa mikir semua itu. Kemudian ya, kita semua yang pendidikan paling rendah pun bisa berpikir bahwa nanti misalkan ke pilkada gitu ya, yang bagi-bagi uang seperti itu, dia akan ngeluarin uang puluhan miliar, sementara gajinya nggak sampai segitu. Tentu kita tahu efeknya, orang-orang ini akan korupsi. Kalaupun didanai oleh Bohir, dia akan mengembalikan dananya itu ke donatur dengan cara-cara yang tidak benar, dengan ngambil APBD, dengan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Dan jangan salah ya, ketika seorang misalkan wali kota, bupati gitu ya, dia melakukan korupsi, menerima gratifikasi, mengambil minta setoran dari bawah, dari kepala dinas misalkan, itu yang korupsi akhirnya semua. Nggak mungkin kepala dinas mau nyetor doang, dia nggak ngambil. Nanti kepala dinas nyuruh bawahannya, eselon 3, eselon 4, pelaksana, semua itu sama. Nggak mungkin cuman nyetor doang, dianya nggak ngambil juga. Akhirnya kan uang sebetulnya yang harusnya buat masyarakat itu diambil oleh orang-orang seperti ini gitu. Nah, dan kita semua kan manusia ya, orang Indonesia manusia gitu ya, kita bertuhan juga gitu. Sementara di negara mana itu, di negara Nordik ya, Norwegia kayak gitu ya, negara Skandinavia itu kan orang malu sekali, namanya money politik itu kan bisa dibilang tidak ada gitu ya, bisa dibilang tidak ada. Di sana pejabatnya justru malah sederhana kan, fasilitasnya sederhana sekali, beda dengan pejabat Indonesia. Nah, seharusnya kita ya, sekali lagi kita dikasih akal, jadi nggak bisa alasan kemiskinan kayak apapun untuk alasan itu, saya pikir nggak bisa. Karena apa ya, tadi nggak bikin kaya kok uang itu gitu, nggak diterima pun nggak bikin miskin gitu. Padahal efek lebih jauh dari gitu. Itu sebetulnya nggak kasihan ke anak cucu kita sendiri gitu. Ya, anak cucu kita haknya diambil. Di Indonesia itu kan wah, korupsinya kan luar biasa ya. Wah, kesenjangan ekonominya luar biasa gitu. Gitu, yang kaya makin kaya. Pejabat tuh coba dihitung, dilihat gitu, pertambahan kekayaannya sama penghasilannya gede mana. Itu pakai undang-undang pajak aja harusnya bisa dijerat semua gitu. Itu apalah ya, seperti itu kan, bisa dijerat semua gitu kan. Jadi mestinya ya, makanya kita jangan alasan karena miskin, pendidikan rendah terus menjadi seperti itu. Ini udah tahun 2026 gitu ya, kita bertuhan gitu ya. Terus orang-orang mana, negara-negara Skandinavia juga bertuhan gitu. Masa kita sudah membuat diri kita ini gitu ya, lebih buruk gitu dari mereka gitu. Apalagi pendiri bangsa itu tahu benar ya, namanya Indonesia itu bangunlah jiwanya dulu, bangunlah badannya dulu. Jadi pembangunan jiwa itu kan gitu ya, sifat yang jujur, tanggung jawab,
partisipasi terhadap pemerintah, itu toleransi antar umat beragama, antar etnis atau semuanya kerjasama. Jadi itu dulu jiwa dulu yang dibangun gitu. Tapi mana sekarang apa namanya kepala daerah yang bangun jiwanya dulu. Pembangunan fisik itu pada akhirnya akan rusak semuanya juga gitu ya. Ketika masyarakatnya nggak sadar, buang sampah aja nggak sadar, apa ya, buang sampah pada tempatnya aja nggak sadar, buang sampahnya sembarangan, merokok sembarangan, itu kurang toleransi, gitu yang nggak peduli sama pemerintahan ya seperti itu kan, yang penting saya dapat 500.000 gitu. Nah kita tentu kan nggak mau, sekali lagi ya, ayolah kita mikir gitu, kita kan serendah-rendahnya pendidikan kita nggak tamat SD pun kan dikaruniai akal, toh ilmu itu nggak semua didapat di bangku sekolah. Apakah kita rela bangsa kita semakin hancur? Itu sekarang banyak sekali pemimpin-pemimpin yang mohon maaf gitu ya, integritasnya sudah jelas buruk, kapabilitasnya pun nggak ada gitu ya, nggak paham. Saya berapa kali ketemu pejabat itu, aduh, ngeri gitu. Kalah apa kemampuannya itu luar biasa, luar biasa bagus, luar biasa jelek atau kurang gitu. Ya itu saja sahabat Jakarta Tingkir KW12. Ayo kita sadar gitu ya, tolak money politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.